kalau burung Anda pengen juara, satu adalah pastikan burung Anda adalah jantan atau cowok. Yang kedua, pilihlah yang mempunyai irama lagu yang bisa juara seperti yang video sebelumnya gitu ya. Yang ketiga adalah pemilihan di warna burung. Tuh, jadi saya minta pendapat Bapak dari 3 step ini seperti apa gitu Pak ya? Ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih. Waduh. Kenapa harus jantan? Syarat utama pertama. Iya. Karena jantan itu buat teman-teman pemula. Saya bilang pemula ya. Iya. Akan sulit di saat berbicara ngobrol beberapa kali dengan senior-senior kenari, mungkin bukan saya ya, yang lain. Wah, yang benar. Sederhana aja. Kita sederhanakan saja. Buat pemula cari burung di kios, nggak usah khawatir. Iya. Ente nongkrong di kios, kalau ada burung kenari bunyi dalam satu tarikan. Tuh, kalau sudut pandang di Bapak sendiri gimana nih? Oke, jelas ya, kalau sebagai pengadil atau sebagai juri di lapangan atau pemantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Denny Asmon Channel. Kita belajar, bermain, berbagi, bermanfaat. Di video kali ini berbeda dengan video sebelumnya. Kenapa? Karena di video ini alhamdulillah sesuai janji saya untuk collab dengan salah satu juri. Dia juga korlap, dia juga IP, dia juga pengawas. Pokoknya paket lengkap. Mengenai sepak terjang beliau di perburungan ada di beranda Facebook saya ya. Wawancara saya sama beliau hampir 1 jam. Beliau masuk di dunia kontes burung sekitar tahun 94, 95. Jadi sampai sekarang kalau dihitung-hitung ya sekitar 25 tahun lah. Nah, di video-video saya sebelumnya saya bahas tentang step awal pelihara kenari, irama lagu dan warna kenari yang layak juara. Berdasarkan pengalaman saya sebagai peserta atau kontestan. Nah, di video ini tentang bagaimana tanggapan beliau selaku juri, seperti apa syarat-syarat kenari yang layak untuk juara, baik itu dari jenis kelaminnya, terus irama lagunya, terus warna yang layak juara. Nanti seperti apa tanggapannya, simak aja videonya. Nah, di sini saya pribadi banyak sekali memperoleh ilmu, terutama di kenari. Salah satunya adalah penjelasan beliau kenapa harus kenari jantan yang dilombakan. Yang kedua yang lebih utama lagi yaitu tentang cara memilih bunyi atau irama lagu kenari yang layak untuk dilombakan atau yang layak untuk juara. Anda atau siapapun yang lagi mantau burung, baik itu di kios atau dimanapun, ini tips gitu banget, ternyata gampang banget guys. Yang ketiga adalah juga tentang pemilihan warna kenari yang layak untuk juara. Sebenarnya warna apa sih yang juri pilih untuk juara? Alasannya kenapa? Tonton saja videonya karena ini berguna banget. Baik itu untuk pencinta kenari ataupun burung lain ataupun yang nggak hobi burung. Ini berguna banget untuk pengetahuan. Nah, karena begitu penting dan manfaatnya ilmu beliau, khusus di video kali ini saya hanya membahas tentang ini agar lebih fokus menyimaknya. Oh iya, jangan lupa like, subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan saya makin semangat untuk terus berkarya, berkreasi. Saya hitung dari 1 sampai 100. 100. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya doakan Anda panjang umur, sehat selalu, dan besok dapat duit 1 miliar. Amin. Karena ucapan itu adalah doa guys ya. Oke, itu aja. Kita langsung ke videonya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saat ini saya ada di salah satu gantangan ya di daerah Serang. Serang Timur. Ya, Serang Timur. Ini saya mau sedikit bertanya, mudah-mudahan Pak Denny Serang ya Pak ya? Ya, lebih dikenal Denny Serang. Ya, mau berbagi ilmu, mau menjawab beberapa pertanyaan. Intinya mau berbagi ilmu lah ya. Oke Pak ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung aja Pak ya? Boleh. Menanggapi video ya yang saya buat selama ini, beberapa video. Gimana tuh Pak? Maksudnya Bapak selaku juri, selaku
IP Korlap pengawas ya, dari pengalaman Bapak bahkan selaku sebagai kontestan ya. Ya. Tentunya sebelum ini juga pernah ngerasakan kan ya. Pernah kondangan kata orang-orang. Iya. Jadi kemarin itu kan beberapa video saya menjelaskan, saya mau berbagi Pak ya pengalaman saya, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ke saya, supaya bisa saling sharing, saling berbagi ya. Iya. Terutama step awal dulu, bagaimana burung sehingga bisa juara gitu kan. Betul. Jadi awal saya itu adalah jadiin burung itu ada dulu, gimana mau ngerawat, gimana juara kalau burungnya nggak ada. Jadi pemilihan burung lah ya gitu ya, terutama ini masalah kenari Pak ya. Jadi saya menjelaskan, kalau burung Anda pengen juara, satu adalah pastikan burung Anda adalah jantan atau cowok. Yang kedua, pilihlah yang mempunyai irama lagu yang bisa juara seperti yang video sebelumnya gitu ya. Yang ketiga adalah pemilihan di warna burung. Tuh, jadi saya minta pendapat Bapak dari 3 step ini seperti apa gitu Pak ya. Ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih. Waduh, rada GR juga masa saya bilang senior nih di kenari. Betul. Kita bicara fokus kenari ya. Jadi kita sedang tidak membahas kicau yang lain, tapi fokus di kenari. Kenapa harus jantan? Syarat utama pertama, karena jantan itu umumnya dia akan bunyi lebih bagus daripada betina. Kenapa? Lebih bagus gitu. Lebih bagus kenapa? Karena hanya jantan yang ngerayu betina, nggak ada betina ngerayu jantan. Itu harus dibalik. Ya kan? Kemudian kenapa harus di lapangan harus jantan jangan betina? Lomba burung kan silaturahmi juga bro. Kalau kita gantung betina di atas, kira-kira ada yang keberatan nggak tuh? Walaupun tidak ada aturannya. Nggak ada kan aturannya? Nggak ada ya. Aturan tertulis aturan gitu. Tertulis kalau nggak boleh gantung kenari betina. Tapi ada sebagian burung begitu ngedengar suara ciap betina akan birahi dan nabrak. Itu akan mencederai nilai-nilai persaudaraan, apa silaturahmi. Menjadikan burung lain jadi itu membuat pelanggaran gitu ya. Artinya walaupun dia ngotot nggak bakal ada sanksi hukumnya ya, tapi ya cara etika lah, pasti. Kenapa? Nah, pastikan dulu jantan. Nah, itu yang pertama. Pastikan harus. Jadi syarat utama udah benar ya, harus kenari jantan ya. Oke. Kita bicara kenari loh. Iya. Nah, terus yang masalah yang kedua adalah di irama lagu gitu ya, atau irama dan lapa gimana gitu Pak? Kemarin Denny tuh yang nyebutin kalau malah detail banget gitu. Kemarin tuh harus punya cengkok, harus punya tembakan, variasi tonjolan gitu. Lagu, tonjolan, isian gitu. Betul-betul detail deh. Itu insya Allah berguna untuk pemula ya, pemula bukan yang pemain lapangan nih, karena yang belakang saya yakin sudah paham itu semua. Cuman terkadang kan orang, kenapa Om saya kalah, Om kenapa saya ini? Pada dasarnya kita menilai burung itu cari yang terbaik. Juri nih, dari segi juri terbaik apa? Terbaik saat itu. Bisa jadi burung kita bagus tapi kurang kerja maksimal. Makanya nilai harus, ya kita juga harus berbesar hati di saat burung kita kalah tuh kalahnya apa. Pelajari aja, dekati kurangnya dari mana. Nah, yang sudah disebut Om Denny kemarin tuh ya, lengkap loh. Cuman kalau disederhanakannya itu isian yang kemarin bicara cengkok, itu cukup dirangkum dalam satu kata doang, irama lagu. Lagu. Cengkok juga termasuk lagu loh. Isian juga termasuk lagu. Ya kan? Tapi kalau buat pemain kenari zaman dulu, saya bicara zaman dulu ya. Kalau zaman dulu, Om Denny ngomong sempat pernah ngobrol kan, kalau isian kadang-kadang ada lapangan yang tidak mau menjuarakan. Kenapa? Mungkin dia terbawa. Kalau dulu kelas kenari itu terbagi 2, kenari isian sama kenari standar. Ada 2 kelas ya. Kalau dia di brosurnya tidak ada tulisan standar, nggak ada STD-nya, artinya dia bisa mix. Artinya kalaupun dia ada suara isiannya masih bisa juara. Itu ya. Nah, kalau kenari isian, entah isiannya black throat, entah isian ciblek, entah isian sanger, mozambik atau jenis burung apapun selain burung kenarian di kelas kenari isian, yang juara yang mana? Yang paling bersih. Bersih apa? Bersih dari lagu kenarinya. Kalau kenari isian. Nah, sekarang mungkin kelas kenari isian sudah jarang sekali. Mungkin daerah Jawa Timur masih banyak ya. Salah satunya mungkin Pak Buri ya bikin. Pak Buri. Itu tuh keren. Nah, kalau sekarang masuknya ke tari
saya nggak bilang standar ya. Kalau standar artinya lagu isian nggak boleh. Iya. Makanya kita bicara kenari sekarang deh. Iya. Artinya boleh ada lagu-lagu isian, tapi dikategorikannya itu sebagai variasi. Iya. Jadi makin banyak variasi ya makin bagus. Makin panjang durasi makin lebih baik. Iya. Makin kencang volume ya makin baik. Iya. Artinya semua itu dalam satu komponen disatukan. Nah, tugas juri mana? Ditimbang plus minusnya dari burung yang berbunyi itu. Artinya, yuk buat teman-teman pemula, saya bilang pemula ya, Iya. akan sulit di saat berbicara ngobrol beberapa kali dengan senior-senior kenari, mungkin bukan saya ya, yang lain. Wah, yang benar sederhana aja. Kita sederhanakan saja. Buat pemula cari burung di kios, nggak usah khawatir. Iya. Ente nongkrong di kios, kalau ada burung kenari bunyi dalam satu tarikan lebih dari 15 kali. Oh, intinya itu ya. Iya. Pemilihan- Lebih dari 15 kali. pemilihan Gampang, awal sederhana, ya. Iya. Awal sederhana. Iya. Belum kisiannya atau Iya. apa. Iya. Kalau dia kita denger 15 kali ganti lagu, cercak cuit cuit sampai 15 kali aja dalam satu tarikan, insya Allah itu burung ada prospek, ada harapan buat juara di lapangan, dengan catatan harus bunyi ya. Maksudnya dia 1 sampai 15 itu beda semua tuh. Beda lah. Oh, 15 Maksudnya ya. beda, minimalnya ada yang diulang pun, tapi kan dalam satu irama lagu yang enak lah. Oh, Jangan ngebawainnya sampai, wah, beda bawainnya dikit beda ya. deh. Jangan sampai, kalau maaf ya, durasi 1 menit kalah sama yang 45 detik. Kenapa? 1 menit kalau bunyinya dari awal sampai akhir, apa nggak kalah sama yang bunyi Oh, cuik ganti lagunya itu betul ini nggak? ya. Iya. Kan wah, om burung saya lebih durasi loh. Iya. 1 menit Iya. selisih 15 detik. Volume lebih dahsyat punya saya om, kok kalah. Nah, Variasinya yang kurang gitu variasinya ya. kurang. Hmm. Kalau kita bicara cengkok, mungkin akan terjadi perbedaan pemahaman. Iya. Isian kadang-kadang begitu ngebrand ciblek, ada yang dianggap lagu dasar kenari, ada yang dibilang lagu ciblek kan. Iya. Akan terjadi perbedaan-perbedaan. Makanya saya sederhanakan. Minimal buat pemula yang cari burung, prospekan di kios-kios, saya bilang kios-kios ya, atau di peternakan, di mana aja kan gitu ya. minimal 15 kali ganti lagu 15 boleh deh. kali ya. Oke, Rawat itu. deh. Itu sudah ada harapan. Ingat itu guys ya. Oke. Iya, Mudah-mudahan pemilihan channelnya Om Den ini, wah saya pantau bener. Bukan hanya membahas burung, trik-trik ngebaperin cewek juga ada loh. Salut gue. Oke, terus berbicara tadi jantan udah, irama lagu udah. Sekarang Irama. di warna tuh. Kemarin Warna. kan saya ngebahas saya lebih ini ya, karena kan banyak banget kalau Iya, dibahas satu betul. per satu warna. Jadi saya membentuk 2 warna gitu. Jadi warna gelap dan terang gitu. terang, oke. Nah, terus saya lebih nyarangin kemarin itu sesuai pengalaman saya Pak ya, sebagai peserta ini, saya sebagai peserta ya, kontestan gitu kan. Lebih menyaranin ke warna yang terang gitu ya. Betul. Dengan kemarin beberapa alasan gitu ya. Lebih Saya mudah udah lihat terlihat, terpantau, terus masalah di irama lagu mungkin hampir sama, terus masalah di gaya, terus terutama di masalah settingan. Ini pandangan saya sebagai peserta ya, dan pengalaman saya gitu. Kalau sudut pandang di Bapak sendiri gimana nih? Oke. Jelas ya, kalau sebagai pengadil atau sebagai juri di lapangan atau pemantau di luar pun, Iya. kita lebih cenderung menyarankan warna terang. Iya. Kenapa warna terang? Kita tidak berbicara dia punya lagu, kita tidak berbicara dia gampang setting. Kita kan nggak tahu itu, gampang tidaknya kan relatif. Iya, betul. Artinya begitu view di lapangan, kebetulan kita ada lapangan di belakang nih. Iya. Kita boleh bayangkan posisi juri di nomor kecil di sisi ujung kanan depan, kenari full di sisi ujung kiri belakang. Kira-kira kalau 2 burung berbunyi sama, yang satu warna hijau, satu warna kuning, yang akan terlihat warna apa, Pak? Ya, yang jelas yang terang gitu ya. Iyalah. Iya. Kita logika aja. Iya. Artinya kita pengen juara, ikuti yang mudah dinilai oleh jurinya seperti Iya. apa. Jangan kita bikin, wah jurinya bisa pakai kacamata kaca 2 kali dobelin, belum tentu. Berarti Artinya sama ya, artinya sama, iya lebih mudah baik. terlihat ya, Nah, terpantau. Saya hanya bahas kenapa warna terang lebih direkomkan. Kenapa? Karena ya itu hanya mudah terlihat. Ya maksudnya Warna kalau juri di- sendiri kalau masalah di Ya, irama itu nggak membedakan ya, Oh ya, karena mau burung warna gelap ataupun warna terang gitu. itu kan ada 2 faktor. Faktor turunan, dia bisa gonta-ganti lagunya bagus. Iya. Faktor pemasteran. 2 faktor ini akan berkaitan. Kalau memang burung pada dasarnya dia punya lagunya monoton, dikasih lagu banyak pun dia akan lagu bau monoton. Iya. Artinya kan ya,
kita terlepas dari warna. Iya. Kalau di gaya tuh gimana tuh? Emang gaya udah masuk penilaian, Pak ya? ya, Iya. kalau gaya bukan masuk penilaian, nilai plus. Nilai plus ya. Tetap kalau penilaian Iya. mah adanya di irama lagu. Iya. Kenapa nilai plus? Di saat unda-undi burung ini sama-sama, poinnya sama-sama layak juara satu, yang satu punya gaya nengnong. Iya. Ya jelas kita Maksudnya ambil yang nengnong juara tuh ya. gini, iya. Nengnong kan bahasa sekarang nengnong Iya. tuh dia nge-wiper habis. Iya. Artinya kenapa bukan nengnong? Kalau burung nengnong nggak beda, sama-sama kuning nih. Iya. Maaf, sama-sama kuning. Sama-sama kuning, sama-sama warna cerah. Cerah Kita ya. posisinya di ujung, sama-sama ujung. Akan terlihat yang punya gaya dibanding nggak punya gaya. Oh, iya. Terlihat apa? Terlihat bunyi. Iya. Artinya juri tidak ragu di Lebih saat mencuri ngancepin bendera. perhatian ya. Oh iya harus. Kenapa cewek juga pada pakai lipstick nyuri perhatian? Iya betul ya. Nggak ada lipstick yang warna gelap-gelap yang bikin busik, pasti bikin cerah lah. Manusiawi lah Oh ya. iya, alis juga dibikin tebal kayak itu tuh apa? Golok ciomas. Benar nggak? Coba kalau ngeliat cewek pakai apa kayak golok ciomas kayak waduh itulah mantep banget ya. Iya. Ini terluar dari itu ya. Oke. Yang pasti saya setuju Iya. warna cerah lebih mudah terlihat. Oke, gitu aja Pak ya. Jadi Oke. jantan, terus yang Jantan. kedua irama lagunya udah dijelaskan. Dijelasin. Om Yang Denny saya rangkum aja yang tadi iya. ya. Dan yang ketiga adalah di warna, Warna gitu ya. usahakan Iya. usahakan warnanya Iya. cerah. Mohon maaf buat yang warnanya pelihara warna gelap, bukan jelek. Bukan jelek ya, Iya. atau bukan kurang, tapi kita cari yang mudah aja deh. Iya. Buat di lapangan supaya jurinya pun mudah menilai, Iya. mudah ngelihat. Berbeda kalau burungnya sedikit kan, kalau Iya. pas banyak. Oke. Oke, terus ini saya minta gimana Pak ya? Saran, support dan doa untuk saya ke depannya Pak ya. Oh supaya channelnya Iya, rame iya. ya. Nggak usah khawatir Om Den. Saya lihat sudah bagus sekali. Ngebaperin cewek ada. Perawatan burung ada. Sejarah ada. Iya. Lengkap. Pokoknya jangan ditinggal deh. Karena bukan hanya burung yang akan dibahas di sini. Mungkin ke depannya channelnya Om Denny Asmon ini apa? Cara buat usaha yang baik. Prospek akan dibahas mungkin ke depannya. Tenang aja. Makanya Amin, siap. pantau terus. Kenapa? Kedepannya mungkin Om Den akan bikin, wah kita akan bikin produk, trik-trik produk atau apa. Makanya, oke, buat siap. teman-teman kan, jangan ragu dan gak usah malu, cukup subscribe. Nah. Oke, makasih Pak ya.